Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat anak domba yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam channel ini, channel yang membantu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan secara lebih dalam lagi. Di bagian pertama video ini sudah kita bahas Yesus mengajar para murid bahwa janda miskin memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti. Pengajaran itu tidak diberikan dalam bentuk parabel atau perumpamaan, melainkan kisah nyata yang on the spot. Inilah yang membuat persembahan janda miskin ini adalah pengajaran yang ditujukan untuk para murid Kristus, bukan untuk mereka yang di luar para murid. Dan inilah video janda miskin dan persembahan bintang 5-nya bagian yang kedua. Mari kita mulai bagian yang kedua ini dengan menjawab pertanyaan minggu kemarin. Bila orang kaya tersebut memberikan semua penghasilannya, lalu bagaimana nasib usaha dan bisnisnya? Bukankah akan bangkrut? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah itu artinya orang kaya dan pengusaha tidak akan pernah bisa untuk memberi persembahan yang excellent seperti janda miskin? Jawabnya, sangat bisa. Meskipun perbandingan latar belakang mencari nafkah dari janda miskin dan orang kaya ini memang bukan apple to apple, tapi itu bukan berarti bahwa firman Tuhan itu salah dalam memberikan pengajarannya. Yesus ingin kita belajar pada janda miskin ini, bukan pada orang kaya itu, yang meskipun dalam gambar-gambar dilukiskan sebagai orang yang membawa uang sekantong penuh, lalu menaruhnya ke dalam peti dengan ekspresi yang angkuh dan sombong. Jadi ingat, jangan fokus ke orang kaya itu ya. Apakah ada orang kaya dan pengusaha yang mempersembahkan persembahan secara excellent seperti janda miskin ini? Jawabnya adalah tentu ada. Dan dialah Abraham, atau yang biasa kita kenal sebagai Bapak Abraham. Abraham adalah seorang pengusaha sukses di zamannya. Selain dikenal sebagai peternak ulung, ia juga punya banyak sekali pekerja. Dia orang kaya yang mempersembahkan persembahan secara excellent seperti janda miskin ini. Bila dilihat takaran persembahan rutinnya, sebenarnya terhitung biasa-biasa saja. Suatu ketika ia bahkan memberi hanya 10% sebagai persembahan ke Melkisedek, Raja Salem. Walau ia dikenal sebagai orang yang ramah, karena setiap kali kedatangan tamu, ia selalu memberikan tamunya makanan dan akomodasi yang terbaik, tapi persembahannya kepada Tuhan dalam bentuk korban bakaran tidak ada yang signifikan, biasa-biasa saja. Ia tidak membabi buta mengorbankan semua kambing dombanya dan lembu sapinya untuk menjadi persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Sampai suatu ketika, ini Tuhan meminta ia mengorbankan sesuatu yang ia sendiri sebenarnya kekurangan dan bahkan miskin dalam garis keturunan. Masih ingat janji Tuhan kepada Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan sangat banyak. Sementara itu, Tuhan hanya memberi satu anak lelaki saja, yaitu Ishak. Sebenarnya saat itu ia sedang kekurangan bukti untuk melihat bahwa janji Tuhan itu benar adanya. Tuhan berjanji akan membuat keturunannya sangat banyak, tapi kok hanya dikasih satu orang anak saja? Malah suatu kali Tuhan mau minta semuanya lagi. Anak satu-satunya itu dikorbankan menjadi persembahan. Gak salah nih Tuhan. Katanya mau memberikan anak cucu, tapi satu-satunya garis keturunan anak perjanjian mau diambil pula. Bukan Abraham namanya kalau ia berargumen seperti itu kepada Tuhan, atau berpikir dengan logika dan berbagai pertimbangan demi menolak permintaan Tuhan. Alih-alih ragu, ia malah dengan penuh percaya menjalankan perintah Tuhan, memberi persembahan dari kekurangannya dalam garis keturunan. Kisah selanjutnya kita tahu bahwa keputusannya itu menyebabkan ia menerima berkat berkali lipat ganda dari Tuhan. Persembahan Abraham pun diberikan rating bintang 5 oleh Tuhan, sama seperti janda miskin di rumah ibadat.
Jadi di sini janda miskin memberi dari kekurangan, orang kaya dan pengusaha seperti Abraham juga memberi dari kekurangan, dan keduanya diberikan rating bintang 5 oleh Tuhan. Sahabatku, silakan sebutkan dalam hatimu segala bentuk kekuranganmu. Apakah itu kekurangan materi berupa uang dan harta, kekurangan kesehatan, kekurangan fisik, kekurangan waktu, kekurangan jaringan atau networking, atau jenis apapun kekurangan dan keterbatasanmu. Mintalah kepada Tuhan mana bagian kekurangan tersebut yang ingin Ia terima dari Anda. Bisa jadi engkau tidak punya waktu karena sangat sibuk bekerja dan bisnis. Tapi ternyata Tuhan ingin engkau mau mempersembahkan waktu terbaikmu itu yang terbaik untuk berlutut dan berdoa bagi seseorang. Artinya engkau diminta untuk berdoa syafaat. Atau dari kekurangan dalam penghasilan. Sebenarnya Tuhan mau engkau mempersembahkan kepadanya dalam bentuk persembahan membantu orang yang lebih menderita kekurangan dari diri Anda. Atau Tuhan minta untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan. Atau Anda memiliki suatu penyakit kambuhan yang sering mengganggu. Tapi justru dengan keadaanmu itu, Tuhan ingin engkau melayani dia dalam pekerjaan Tuhan seperti teman-temanmu yang sehat-sehat itu. Terakhir yang menjadi catatan buat kita, setiap kali kita menemukan kesukaran, kekurangan, dan keterbatasan, biasakan untuk melihat hal itu sebagai kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik. Jangan hilang pengharapan. Karena ingat, di saat kelimpahan, Anda dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Semua yang berasal dari kelimpahan dan kelebihan, apabila dipersembahkan, persembahannya itu berhenti di rating bintang 3. Biasa-biasa saja. Karena ketika kita mempersembahkan dari kekurangan kita melibatkan Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Dari situlah iman timbul dan bertumbuh. Iman besar tidak pernah timbul tiba-tiba. Ia bertumbuh mulai dari kecil, lalu semakin besar. Di samping itu, jika Anda memberikan persembahan dari kekurangan dengan penuh kasih kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat hatimu dan Ia akan memberikan sesuatu yang belum pernah engkau lihat sebelumnya, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu dan yang tidak pernah didengar oleh telingamu sebelumnya. Bila Anda ingat Ayub, ia baru dipulihkan Tuhan dari ujiannya ketika ia memberi waktu untuk mendoakan sahabat-sahabatnya. Padahal saat itu ia masih dalam penderitaan yang luar biasa besar. Mari kita buka kitab 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Di sana tertulis, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Imani firman Tuhan itu dari 2 Korintus 12 ayat 10 dan jadikan dasar bagi kita untuk memberikan persembahan terbaik kita. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Minggu depan kita akan membahas maksud Yesus ketika ia melurus di atas tanah saat orang-orang Farisi mendorong dia untuk memberi keputusan bagaimana menghadapi seorang perempuan yang kedapatan berzina. Saya yakin kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini, karena ke depan akan banyak firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama Roh Kudus, Sang Penolong kita. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu.